Shalom alaihim, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah pertama kali kita bersyukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, karena kita ada sampai hari ini hanya karena anugerah-Nya yang memelihara, yang melindungi, yang memberi kekuatan dan kesehatan bagi kita. Dan pada kesempatan ini pula saya akan menyampaikan renungan dari firman Tuhan yang saya beri tema berteladan kepada jemaat di Philadelphia. Jadi berteladan kepada jemaat di Philadelphia. Ya. Yang saya ambil dari firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang ketiga. Saya ambil beberapa ayat saja, ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku, dan seterusnya. Saudara baca sampai pada ayat yang ke-13. Philadelphia itu sebuah kota ya, yang didirikan oleh seorang raja yang bernama Attalus. Attalus pada waktu itu menjadi raja. Kemudian karena cintanya, kasihnya kepada saudaranya yang bernama Eumenes, sehingga ya, kota Philadelphia itu diberikan kepadanya sebagai tanda kasih kepada saudaranya. Nah, itu sebabnya nama Philadelphia itu mempunyai arti kasih persaudaraan atau mengasihi saudara. Nah, ini penting untuk kita renungkan bersama. Sebagai orang-orang Kristen, kita tidak hanya diperintahkan Tuhan untuk mengasihi Tuhan Allah, tetapi Allah sendiri memerintahkan untuk mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Terlebih-lebih kita mengasihi saudara-saudara kita. Baik itu saudara yang berhubungan dengan keluarga secara lahiriah, tetapi juga saudara seiman. Dan ini adalah hal yang penting untuk dapat kita lakukan bersama-sama. Sebab firman Allah pun memerintahkan demikian dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat. Saya bacakan ayat 20 sampai 21. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Tuhan atau Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, jelas firman Tuhan mengatakan orang yang mengasihi Allah harus mengasihi
saudaranya. Jadi tidak mungkin orang mengaku mengasihi Allah dan ia tidak mengasihi saudaranya. Itu pendusta, kata firman Tuhan. Itu pembohong. Orang yang mengaku mengasihi Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan, orang Kristen, orang yang rajin ke gereja, orang yang suka berdoa, orang yang suka baca firman Tuhan, bahkan orang yang melayani Tuhan, tetapi tidak mengasihi saudaranya, ia adalah pembohong. Ia adalah pendusta. Jadi jelas sekali. Ya. Mengasihi Allah itu tidak boleh dipisahkan dari mengasihi saudara. Saudara dalam arti yang luas, bukan hanya saudara kakak adik, tetapi bukankah ayah itu saudara dari anak? Anak itu saudara dari ayah. Bukankah suami itu saudara dari istri? Istri itu saudara dari suami. Mertua itu saudara dari menantu. Menantu itu saudara dari mertua. Bukankah anggota keluarga itu adalah semua saudara? Dan disinilah kita harus mengasihinya sebagai tanda kita benar-benar mengasihi Allah. Sekali lagi, mengasihi Allah itu tidak bisa dipisahkan dengan mengasihi saudaranya. Jadi kalau ada orang mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, ia adalah pendusta menurut firman Tuhan. Ya, kita punya saudara, memang tidak ada yang sempurna. Ada kesalahan, ada kekeliruan. Kadang-kadang menyakiti hati kita, pernah melukai hati kita, pernah mengecewakan kita. Tapi firman Allah mengatakan harus mengasihi saudara. Kita pun juga, diri pribadi kita tidak luput dari kekurangan, kelemahan. Kita juga seringkali menyakiti orang lain, saudara kita, ayah kita, anak kita, suami kita, istri kita. Tapi firman Tuhan tetap dengan cara yang tegas harus mengasihi saudaranya. Itu sebabnya Philadelphia memiliki arti kasih persaudaraan atau mengasihi sesama, ya, mengasihi saudara. Kita prihatin di antara orang-orang Kristen, mereka belum melakukan kasih akan saudara. Mari kita ingin sadar firman Tuhan ini adalah merupakan perintah dari Allah. Orang yang mengasihi Allah harus mengasihi saudaranya. Ya, karena tidak mungkin orang mengasihi Allah yang tidak bisa dilihat dengan mata sebelum ia bisa mengasihi saudara yang bisa dilihat dengan mata kita. Puji Tuhan. Di sini kita perhatikan dalam kitab Wahyu ini. Dalam kitab Wahyu ada 7 sidang jemaat. 7 sidang jemaat. Antara lain adalah Efesus. Antara lain adalah Smyrna, Sardis, ya. Antara lain Pergamus, antara lain adalah Tiatira, dan lain sebagainya. Di antara 7 sidang jemaat, ya, hanya ada 2 yang mereka tidak memperoleh teguran dari Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, yaitu jemaat di Smyrna dan jemaat di Philadelphia. Dan pada kesempatan ini kita hanya akan menelusuri jemaat Philadelphia. Ya. Apa yang dilakukan oleh jemaat di Philadelphia itu sehingga Tuhan sangat mengasihi jemaat itu dan tidak menegur, tidak mencela jemaat itu. Dan ini perlu untuk kita teladani bersama. Ya. Marilah kita akan melihat beberapa hal yang dilakukan oleh jemaat di Philadelphia.
Saya hanya mengetengahkan dua pokok. Yang pertama, apa yang dilakukan jemaat di Philadelphia. Kemudian yang kedua, upah apa yang diberikan kepada jemaat di Philadelphia. Mari kita akan lihat yang pertama. Apa yang dilakukan jemaat Philadelphia sehingga Tuhan memuji jemaat ini. Yang pertama adalah jemaat itu menuruti firman Tuhan. Menuruti firman-Ku. Bukankah ini hal sangat penting? Tuhan sangat mengasihi kepada kita orang-orang Kristen ini yang menuruti, mentaati akan firman Tuhan. Kita membaca firman itu bagus. Kita merenungkan firman itu bagus. Kemudian kita menghafal firman Tuhan itu bagus. Kita kemudian mengetahui banyak isi firman Tuhan itu bagus. Bahkan kita mungkin banyak menghafal ayat-ayat di dalam firman Tuhan. Itu tidak salah. Tetapi semua itu tidak membawa manfaat yang sesungguhnya kalau kita tidak mentaati firman Tuhan. Jadi membaca, mendengar, merenungkan, menghayati itu adalah langkah-langkah untuk kita melakukan firman Tuhan. Jangan hanya menjadi orang Kristen yang mendengar dengan baik, tapi tidak melakukan dengan baik. Jangan hanya menjadi orang Kristen yang mengetahui dengan baik, tapi tidak mempraktekkan firman itu dengan baik. Jangan hanya kita percaya kepada firman Tuhan, tapi tidak mempraktekkan firman itu dalam kehidupan kita. Maka suratan Yakobus pasal 2 mengatakan, jangan hanya kita mendengar firman, tetapi jadilah pelaku. Orang yang menjadi pelaku firman Tuhan sangat berkenan di hatinya Tuhan. Sangat disukai oleh Tuhan. Jemaat di Philadelphia memang jemaat yang tidak seberapa kekuatannya. Artinya, jemaat itu secara jumlah jemaat yang kecil. Jumlahnya sedikit. Dan juga SDM-nya juga sangat minim. Sumber-sumber kemampuannya juga sangat minim. Tetapi mengapa jemaat dipuji oleh Tuhan? Karena jemaat itu mempraktekkan menjadi pelaku firman Tuhan. Lah itulah sebabnya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dipesankan supaya kita mendengar firman itu dengan baik dan melakukan firman itu dengan setia. Jadi mendengar bukan untuk melupakan, tetapi mendengar firman untuk kita lakukan. Maka misalkan dalam Ulangan 28 ayat pertama, kedua, dan seterusnya dikatakan, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Berkat ini akan datang kepadamu. Bukan hanya segala berkat ini akan datang kepadamu. Ini janji firman Tuhan. Segala berkat. Artinya tidak hanya sejumlah berkat. Segala apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Berkat kesehatan, berkat perlindungan, berkat damai sejahtera, kemudian berkat sukacita, kemudian berkat-berkat
dalam hati kita, berkat untuk anak cucu, berkat untuk keluarga, berkat untuk semuanya. Karena janji segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi milik. Semua janji Tuhan itu akan dinyatakan. Akan dinyatakan dalam kehidupan kita, orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang mempraktekkan firman Tuhan. Ya, itu yang pertama. Jadi jemaat Philadelphia itu sangat menyukakan hatinya Tuhan, karena jemaat itu adalah menuruti firman Tuhan. Mari kita belajar, ya, kita berusaha, tidak hanya berupaya, kita berusaha. Seberapapun firman yang dapat kita terima, kita lakukan. Maka Allah akan menggenapi janjinya kepada kita, orang-orang yang mentaati firman Tuhan. Itu yang pertama, perbuatan baik dari jemaat Philadelphia yang pertama. Kemudian perbuatan baik jemaat Philadelphia yang kedua, ya, tidak menyangkal namaku. Ya, tidak menyangkal itu artinya mempunyai jiwa kesetiaan. Ya. Orang bisa menyangkal Tuhan ketika ia menderita. Orang bisa menyangkal Tuhan ketika sedang menghadapi permasalahan beban yang sangat berat. Orang bisa menyangkal nama Tuhan ketika dalam kondisi-kondisi tertekan dan terjepit. Orang bisa menyangkal Tuhan juga pada saat dia mulai berhasil, sukses dalam hidupnya. Jadi orang yang keberkatan, menjadi orang yang memiliki harta yang banyak, kedudukan yang baik, jabatan yang baik, ini juga bisa menyangkal Tuhan. Ya. Itu sebabnya mari kita belajar, ya, berteladan kepada jemaat di Philadelphia ini. Jemaat Philadelphia waktu itu sedang menghadapi tekanan yang hebat, penderitaan yang hebat. Ya. Bahkan di sana ada jemaat-jemaat yang disebut jemaat iblis. Ya. Ini tentu tantangan bagi jemaat Philadelphia yang hidupnya sungguh-sungguh mentaati firman-Nya. Tentu dia jemaat Philadelphia menghadapi penderitaan di tengah-tengah jemaat iblis, ya, yang mengaku dirinya orang Yahudi pada perbuatannya tidak. Yang katakan gampangnya mengaku orang Kristen, tetapi tingkah lakunya, gaya hidupnya, perbuatannya adalah tidak mencerminkan hidup kekristenan itu sendiri. Karena hidup Kristen yang sejati adalah mencerminkan pola hidup daripada Tuhan Yesus. Kristen yang sejati adalah mencerminkan, ya, menyatakan bahwa dia mentaati ajaran-ajaran firman-Nya. Jadi tidak menyangkal, artinya tetap setia kepada Tuhan dalam semua keadaan. Ya. Lapar, kenyang, kaya, miskin, sukses, gagal, sehat, sakit, ya, limpah, kekurangan, dia tetap secara konsisten, dia menjadi orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada satu nama, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun, dalam dimanapun mereka berada, dia tetap berpegang teguh kepada nama itu. Tidak menyangkal nama Tuhan. Itu adalah perbuatan baik yang kedua dari jemaat Philadelphia. Kemudian perbuatan baik yang ketiga, ya, dikatakan di sana adalah tekun menantikan Tuhan. Ya, hal yang sungguh-sungguh indah. Ya. Kristen memiliki
ketekunan. Tekun, telaten, tekun itu artinya secara terus-menerus melakukan dengan setia. Ya. Jangan menjadi jemaat yang bersemangat tetapi tidak tekun. Ya. Berdoa tapi tidak tekun. Beribadah tapi tidak tekun. Membaca firman tapi tidak tekun. Melakukan firman tapi tidak tekun. Ya. Mari semua yang kita lakukan di dalam hidup kekristenan kita ini kita lakukan dengan tekun, dengan setia. Ya. Ini memang berat, ini memang sulit, tapi ini yang indah di hadapan Tuhan, indah dan menyukakan hatinya Tuhan. Sehingga Ibrani pasal 10 ayat 36 dikatakan kita membutuhkan ketekunan. Ya. Kita membutuhkan ketekunan di dalam mengikut Tuhan ini. Ya. Dalam semua keadaan, biar kita mau tekun. Ya. Tekun setiap hari. Kita melakukan. Setiap hari kita berdoa dengan baik. Setiap hari kita baca firman dengan baik. Setiap hari kita memuji Tuhan dengan baik. Setiap hari kita juga mengasihi Tuhan. Ketekunan. Bahkan sampai kepada kitab Wahyu, ya, pasal yang ke-14 ayat 12 dikatakan, di sini yang penting ialah ketekunan dari orang-orang kudus untuk menuruti firman Tuhan. Haleluya. Hidup Kristen itu memerlukan ketekunan. Saudara-saudara, ya, tekun. Tuhan Yesus mengingatkan pada Injil Lukas pasal 18. Hendaklah kita tekun di dalam doa. Selalu, ya, kita bersekutu dengan Tuhan. Ketekunan adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Karena janji-janji Tuhan akan diberikan kepada orang-orang yang tekun mengikut Dia, yang tekun mentaati firman-Nya, yang tekun melayani Dia. Bahkan kita bertekun sampai kita mencapai garis akhir dalam kehidupan kita. Haleluya. Itulah hal yang perbuatan baik yang dilakukan oleh jemaat Philadelphia. Yang pertama, menuruti firman. Yang kedua, tidak menyangkal nama Tuhan tetapi tetap setia. Dan yang ketiga, tekun menantikan Tuhan. Tekun dalam semua yang kita lakukan. Ya. Orang yang tekun pasti menerima janji-janji daripada Tuhan Yesus Kristus. Menikmati, ya, hal-hal yang indah yang Tuhan siapkan. Karena Tuhan menghendaki kita semua ada ketekunan. Kemudian yang kedua, itu tadi yang dilakukan jemaat Philadelphia. Kita belajar dari semuanya itu, berteladan dari semuanya itu. Kemudian ketiga, upah yang diterima oleh jemaat Philadelphia. Apa sebenarnya upah yang dijanjikan oleh Tuhan? Yang pertama adalah Allah memberi perlindungan dari pencobaan. Ya. Artinya, ya, hidup kita itu dilindungi oleh Tuhan. Memperoleh perlindungan yang kuat dari Tuhan. Ya. Dia adalah benteng. Dia adalah gunung batu yang begitu kuat melindungi setiap kehidupan kita.
yaitu jemaat Philadelphia. Banyak orang sekarang ini merasa begitu sangat takut, gelisah, kebingungan menghadapi situasi sekarang ini, yaitu adanya pandemi virus corona ini. Semua orang begitu ketakutan. Apakah kita juga mengalami ketakutan seperti ini? Bukankah ketika kita hidup seperti jemaat di Philadelphia, Tuhan menjanjikan perlindungan untuk kita semuanya. Di dunia ini tidak ada tempat yang aman sekarang ini. Di negara-negara besar bukan tempat yang aman. Kita tidak bisa dilindungi dengan ilmu pengetahuan. Kita tidak bisa dilindungi dengan jabatan-jabatan yang tinggi. Kita tidak bisa dilindungi dengan kekuatan-kekuatan apapun. Yang namanya virus corona ternyata telah menembus semua lapisan manusia di bumi ini. Siapa yang bisa melindungi kita? Hanya pribadinya Tuhan Yesus yang punya kuasa di surga dan di bumi. Dan dia katakan, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Ini jaminan. Kalau hidup kita sudah taat firman-Nya seperti jemaat Philadelphia, untuk apa kita khawatir? Kita tidak bisa menyambung umur kita walaupun 1 menit. Kita tidak bisa. Hanya Tuhan yang menentukan hidup kita ini. Mati hidup Tuhan yang menentukan. Dan kita percaya Allah itu begitu mengasihi kepada kita. Tidak perlu khawatir lagi. Percayalah. Dia jaminan untuk melindungi kita. Itu janji pertama yang diberikan kepada jemaat di Philadelphia. Dan ini akan diterima oleh semua orang percaya. Kalau kita punya hidup sesuai dengan kehidupan jemaat di Philadelphia. Kemudian yang kedua, janji yang kedua, yaitu dia membuka pintu bagi kita. Dia membuka pintu bagi kita. Haleluya. Banyak pintu-pintu yang tertutup dalam hidup kita, yang tidak bisa kita buka, yang tidak bisa dibuka oleh orang lain. Kekuatan yang lain seolah-olah semuanya tidak mampu untuk membukanya. Tetapi Tuhan katakan, lihat, aku telah membuka pintu bagimu. Iblis boleh menutup pintu itu. Setan boleh menutup pintu hidup kita. Kekuatan dunia boleh menutup pintu dalam hidup kita. Tetapi Allah nyatakan, lihat, aku sudah membuka pintu bagimu. Haleluya. Dia katakan, aku membuka pintu bagimu. Pintu anugerah. Pintu damai sejahtera, pintu sukacita, pintu keberhasilan, bahkan sampai pintu kerajaan surga sudah dibukakan bagi kita. Siapa yang bisa menutup? Tidak ada yang bisa menutup. Kekuatan siapapun tidak akan sanggup menutupnya ketika Tuhan sudah membuka pintu untuk kita, membuka pertolongan untuk kita, mengangkat hidup kita, memberkati hidup kita, menolong kita. Tidak ada satu kekuatan yang bisa untuk menggagalkannya. Tidak ada yang bisa menutupnya. Saya berikan contoh, walaupun Yusuf itu diupayakan oleh saudara akan dicelakai, masukkan sumur, dijual,
sebagai budak, kemudian hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, seorang diri yang masih muda belia, ya, dia kemudian difitnah, dimasukkan penjara, menderita. Tetapi perhatikan, tidak ada satu orang pun yang bisa untuk menggagalkan rencana baik Tuhan. Tuhan merencanakan untuk membuat Yusuf ini berhasil. Itu namanya Tuhan sudah membuka pintu baginya. Sejak masa muda dia mendapatkan penglihatan, mimpi-mimpi bahwa dia akan meraih keberhasilan. Dan itu janji Tuhan. Ya, manusia berupaya, manusia mulai mencegah, menghalangi, menghambat dengan berbagai macam cara, tetapi tidak ada yang bisa menggagalkannya. Karena tangan Allah melampaui, ya, semua kekuatan tangan-tangan yang lain. Ya, dia mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkannya. Ya, dia membuat berhasil, tidak ada yang bisa menggagalkannya. Dia memberikan berkat, tidak bisa ada yang bisa membendungnya. Jadi janji yang Tuhan berikan kepada jemaat Philadelphia yang taat firman-Nya, yang pertama adalah memberi perlindungan, yang kedua membuka pintu. Percayalah, kalau pintu dibuka oleh Tuhan, pintu anugerah, pintu keberhasilan, dan lain sebagainya, tidak ada yang bisa menutupnya. Kemudian upah yang ketiga yang diberikan oleh Tuhan kepada jemaat di Philadelphia adalah nama tertulis di dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan. Nama Allah kita tertulis dalam kehidupan jemaat di Philadelphia. Nama kota Yerusalem baru tertulis di dalam kehidupan jemaat di Philadelphia. Itu artinya sama juga. Jemaat di Philadelphia namanya terdaftar, tercatat di dalam kerajaan sorga. Dia, jemaat itu, menjadi penghuni warga negara kerajaan sorga. Lah itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, jangan bersukacita kalau roh-roh itu tunduk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di dalam sorga. Dalam Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-20. Betapa luar biasanya hal yang diterima, berkat yang diterima oleh jemaat di Philadelphia. Namamu terdaftar di dalam kerajaan sorga. Artinya punya hak penuh. Jemaat Philadelphia pasti masuk dalam kerajaan sorga. Sebab namanya terdaftar di sana, tertulis dalam buku kehidupan. Ya. Alangkah indahnya janji ini yang diberikan kepada kita. Ya, jemaat yang benar-benar taat pada firman-Nya, jemaat yang benar-benar untuk tekun di dalam Dia, jemaat yang sungguh-sungguh senantiasa berpaut kepadanya, mempunyai kasih yang begitu kuat. Ya, kita telah terdaftar di sorga. Nama kita akan dipanggil satu saat nanti, dan itu jaminan untuk kita memiliki, masuki kerajaan sorga. Itu upah yang ketiga yang diterima oleh jemaat Philadelphia. Nama yang tidak terdaftar, tidak tertulis dalam buku kehidupan, nama siapapun, itu tidak akan selamanya bisa masuk dalam kerajaan sorga. Ya, yang nama raja, nama orang besar, nama orang pandai, nama orang semua yang tidak tertulis di sana tidak punya hak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Jadi bersyukurlah kalau hidup kita berteladan dan bisa melakukan apa yang dilakukan oleh jemaat Philadelphia. Ada jaminan nama-nama kita terdaftar di sorga. Kemudian berkat yang terakhir, yang keempat, yang diterima oleh jemaat di Philadelphia. Ini janji Tuhan Yesus. Ya. Jemaat Philadelphia adalah akan dijadikan soko guru dalam rumah Allah. Soko guru.
artinya menjadi orang penting dalam kerajaan surga, orang yang terhormat dalam kerajaan surga, dan selamanya akan ada di sana. Itu janji dari Tuhan Yesus sebagai kepala gereja kepada jemaat di Philadelphia, mendapat kehormatan yang begitu sangat tinggi, kehormatan kemuliaan yang luar biasa dia siapkan kepada jemaat di Philadelphia. Dan inilah sebenarnya yang dijanjikan Tuhan untuk jemaat Philadelphia pada waktu itu. Tapi firman Tuhan ini dijanjikan kepada siapapun, sampai kapanpun. Orang-orang yang mengikut Tuhan, yang memiliki kehidupan seperti jemaat di Philadelphia, ya, yaitu jemaat yang menuruti firman-Nya, yang tidak menyangkal namanya, yang tekun selalu di dalam Dia. Janji-janji ini menjadi miliknya dan pasti digenapi oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jadilah orang-orang Kristen yang mau berteladan kepada jemaat di Philadelphia. Kasih persaudaraan yang kuat, punya ketekunan yang kuat, kemudian mentaati, menuruti firman dengan baik, dan itu adalah hal-hal yang sangat indah. Berkat Tuhan Yesus dilimpahkan bagi kita semuanya. Perlindungan Tuhan Yesus dilimpahkan bagi kita semuanya. Kasih dan anugerah Tuhan Yesus dilimpahkan bagi kita semuanya. Mari kita tekun di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami agar kehidupan kami sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus mau berteladan dengan cara hidupnya jemaat di Philadelphia yang menyukakan hatinya Tuhan, sehingga kami semua berhak untuk menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa. Sembuhkan jemaat yang sakit, kuatkan mereka yang lemah. Tuhan berkati rumah tangganya, berkati usahanya, pekerjaannya, berkati kesehatannya semuanya. Tuhan berkati hidup rohaninya, dari ayah, ibu, anak, seluruh isi keluarganya, tetap di dalam perlindungan kuasa-Mu, sehingga kami boleh hidup tenang dan hidup bahagia karena berkat-berkat Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk virus corona ini, Tuhan angkat semuanya, supaya semua kegiatan-kegiatan gereja bisa dipulihkan kembali. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Saudaraku yang dianugerahi Tuhan, terimalah sekarang berkat, anugerah, damai sejahtera dalam persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin.